Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita membaca kitab tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita kemarin sudah sampai pada bagian akhir, yaitu bagian namudhajun min darbil amthilah ala butlani syirki min al-Qur'an al-Karim. Beberapa contoh Allah Ta'ala membuat permisalan-permisalan untuk membatalkan, untuk membuktikan batilnya kesyirikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, فَهَذَا مَثَلٌ وَاضِحٌ لِبُطْلَانِ الشِّرْكِ. Permisalannya Allah buat ini dalam surat Al-Hajj ayat 73. Ini adalah permisalan yang jelas untuk membatalkan kesyirikan, untuk membuktikan batilnya kesyirikan. Wa annahu la mustanida lahu wa la asla lahu wa la far'a. Dan bahwasanya ini membuktikan kesyirikan yang mereka lakukan tidak ada sandarannya, tidak ada asalnya dan tidak ada cabangnya. Ya. Asalnya saja tidak ada, apalagi cabangnya. Intinya sama sekali tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya. Kemudian Allah katakan la yakhluqu. Walahidhu kalimata la yakhluqu. Ya, la yakhluqu. Allah Ta'ala firman la yakhluqu, mereka tidak akan bisa menciptakan apa-apa. Para sesembahan tidak bisa menciptakan apa-apa. Kata Syekh Shalih Fauzan, perhatikan kalimat ini. Hadza lil mustaqbali ila yaumil qiyamah. Ini dalam kalimat ini ada lan yang menunjukkan lil mustaqbal, untuk membicarakan sesuatu yang terjadi di masa depan, di masa mendatang. Ya, maka ini berlaku di masa mendatang sampai seterusnya hari kiamat. Mereka la yakhluqu, sama sekali tidak akan pernah bisa menciptakan apa-apa. Fatajizu mustamirun ila yaumil qiyamah. Maka Allah nyatakan mereka itu ajuz, mereka itu lemah, mereka itu tidak mampu, dan ketidakmampuan mereka mustamirun, terus menerus sampai hari kiamat. Ayy musyrikin yad'u ghairallahi yuqalu lahu halladhi ta'buduhu yakhluqu dhubabatan. Maka sampai hari kiamat, orang-orang yang berbuat kemusyrikan manapun yang menyembah selain Allah akan ditanyakan kepada mereka dalam Al-Quran, apakah sesembahan-sesembahan yang kalian sembah ini bisa menciptakan lalat? Ya. Apapun yang kalian sembah itu, ya, apapun bentuknya, apakah berupa pohon, apakah berupa batu, berupa berhala, atau mungkin nanti di masa depan ada yang menyembah robot atau menyembah yang lainnya, tetap pertanyaannya sama, apakah sesembahan kalian bisa menciptakan lalat? Qul hadhihi allati ya'buduna min al-ma'budati wal asnami wa tamathili wal awliya'i was salihina wal quburi wal ashjari wal ahjari kulluhum wajjahun ilaihim hadzal mathala. Ya, maka semua yang mereka sembah ini, baik itu asnam, berhala-berhala, atau tamathil, atau patung-patung, atau wali-wali, atau orang soleh, atau kuburan-kuburan, atau pohon, atau batu, semua mereka akan dihadapkan pada pertanyaan ini. Dihadapkan ilaihim hadzal matsal, dihadapkan kepada mereka permisalan ini dalam surat Al-Hajj ayat 73 ini. Famadama annahum la yaqdiruna ala khalqi dhubabi fa kaifa yasluhuna lil ibadati. Selama mereka tidak mampu untuk menciptakan seekor lalat saja, maka bagaimana mungkin mereka bisa diibadahi? Bagaimana mungkin mereka berhak untuk diibadahi?
Allah katakan, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, afala tadhakkarun?" Apakah zat yang bisa menciptakan itu semisal, itu sama seperti yang tidak bisa menciptakan? Ya, tentunya tidak sama. Ya. Afala tadhakkarun, mengapa kalian tidak berfikir? Surat An-Nahl ayat 17. Allah juga katakan, "Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Dan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan syai'an apapun. Mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun. Wa hum yukhlaqun, justru mereka diciptakan. Ya, para berhala-berhala, para sembahan nggak bisa menciptakan, justru mereka diciptakan. Kemudian Allah katakan, amwatun ghairu ahya. Mereka adalah benda-benda mati dan mereka tidak hidup. Surah An-Nahl ayat 20-21. Allah juga katakan, ara'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi. Apakah kalian melihat sesembahan-sesembahan kalian yang kalian sembah selain Allah? Maka aruni, perlihatkan kepada Allah apa saja yang telah mereka ciptakan, ya, di bumi. Am lahum syirkun fis samawat, atau apakah mereka punya peran, mereka punya andil untuk mengatur langit, ya, untuk mengatur langit-langit, ya, dan semua isinya. Ya, Allah katakan, semua sesembahan yang kalian sembah, apakah bisa tunjukkan kepadaku apa saja yang mereka telah ciptakan selama ini? Ya, tentunya tidak akan mungkin bisa ditunjukkan karena tidak ada. Kemudian Allah katakan, atau mungkin mereka punya andil untuk mengatur langit-langit dan segala isinya. Ya, jawabannya tentunya tidak mungkin. Ya, surat Fatir ayat 40. Ya. Maka dalam beberapa ayat ini Allah telah menunjukkan betapa lemahnya sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, Allah mengajak manusia untuk berpikir, yang kalian sembah ini lemah. Kenapa kalian sembah? Ma yastati'ul musyrikuna an yaqulu inna ma'budatihim khalaqat walau dhubabatan. Orang-orang musyrik tidak akan mampu untuk mengatakan, sesungguhnya sesembahan-sesembahan kami telah menciptakan seekor lalat. Wala yastati'una hadza fil mustaqbali, dan mereka juga tidak akan bisa mengucapkan hal ini di masa mendatang sampai kapanpun. Hatta fi zamanin taqaddama as-sina'atu al-ana wa tafannana as-sina'atu. Sampai di zaman sekarang, di mana di zaman sekarang teknologi telah canggih, ya, dan telah sangat-sangat tafannan, ya, telah sangat-sangat advance, ya, sangat-sangat hebat teknologi. Ma yastati'u sanna'ul alami wa maharatul alami wa attibaul alami ay yakhluqu dhubaban. Maka para teknokrat, ya, para engineer, para orang-orang yang ahli, para ilmuwan, para atiba, para dokter-dokter ahli, semuanya tidak ada yang bisa mengatakan mereka mampu menciptakan lalat. Yasnauna tiyaratan yurakibuna ba'daha fi ba'din ta'iratun tahmilur rikaba. Memang mereka mampu menciptakan pesawat yang terkadang pesawat ini dimasukkan lagi ke pesawat yang lain. Ya, jadi ada pesawat yang tahmilur rikaba, yang bisa mengangkut alat-alat transportasi yang lain. Hadhihi sina'atun mumkinatun yata'allamuha al-insanu wa ya'rifuha. Ini semua pesawat, ya, kemudian alat-alat transportasi yang lain adalah alat teknologi, ya, adalah produk-produk yang bisa dipelajari oleh manusia dan bisa dikenal oleh mereka. Wallahu walladzi sakhkharaha lana. Namun sesungguhnya Allah lah yang telah memperjalankan, Allah lah yang telah membuat manusia mampu melakukan itu. Yang telah membuat
alat-alat transportasi tersebut bisa jalan, bisa terbang dan bisa yang lainnya. Wa huwa alladhi alhamana an nasta'milaha wa an nastakhdimaha rahmatan minna. Dan Allah lah yang telah mengilhamkan kepada kita, kepada manusia, agar kita bisa menggunakannya dan kita bisa memakainya. Allah yang mengilhamkan hal tersebut sebagai rahmat bagi kita. Yumkinu an yasna'al basharu tiyaratan wa yasna'u bakhiratan. Manusia mampu untuk membuat pesawat dan mampu untuk membuat kapal. Lakinnal khalqa la yakhluqu dhubabatan. Namun manusia tidak mampu membuat lalat. Li'an hadza min khasaisillah subhanahu wa ta'ala. Karena ini hanya khusus, membuat lalat ini kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ibadatu innama yastahiquha al-khaliqu subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka ibadah hanya berhak untuk ditujukan kepada Khaliq, kepada Sang Pencipta satu-satunya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah firman, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluq?" Apakah yang bisa menciptakan sama dengan yang tidak bisa menciptakan? Afala yatadhakkarun? Kenapa mereka tidak berfikir? Thumma qala, kemudian Allah berfirman, "Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'a." Andaikan lalat mengambil sesuatu dari mereka, dari para sesembahan tersebut. Adz-dzubabu alladhi huwa ad'afu syai'in law ya'khudhu min hadhihi as-sanami alladhi yu'badu. Lalat yang merupakan binatang yang sangat kecil, andaikan mereka mengambil sesuatu dari sesembahan-sesembahan tersebut. Law ya'khudhu minhu syai'an mimma yudha'u alaihi min at-tibi aw min adh-dhahabi. Andaikan lalat ini mengambil sesuatu baik berupa minyak wangi, ya, cairan minyak wangi yang nempel di berhala, atau mengambil zahab, mengambil emas yang nempel di sana. Li'annahum yad'una 'ala hadhihi al-ma'budati asya'a min al-huliyyi wa min adh-dhahabi wa min at-tibi wa min al-bakhuri. Karena biasanya para penyembah berhala mereka meletakkan sesuatu berupa huliyyi, berupa perhiasan, berupa emas, atau berupa minyak wangi, atau berupa bakhur, ya, berupa wewangian. Law ja'a dhubabu wa akhadha mimma 'alayha syai'an yasira. Hal tastati'u hadhihi al-asnamu an tastaridda ma akhadahu adh-dhubabu. Andaikan lalat datang kemudian mengambil sedikit saja yang ada pada mereka, apakah para berhala-berhala ini mampu untuk menolak, untuk mengambil kembali apa yang diambil oleh lalat tersebut? La yastati'u an tantasira li nafsiha min adh-dhubab. Bahkan mereka tidak akan mampu untuk membela dirinya ketika diganggu oleh lalat. Allah firman, "Wa yaslubuhum adh-dhubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu." Andaikan lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa membela diri. Dha'afa at-talibu wal matlub alladhi huwal musyriku wal matlubu alladhi huwal ma'budu min dunillahi azza wa jalla. Maka Allah katakan, sangat lemah yang meminta dan sangat lemah juga yang dipinta. Yang meminta adalah orang-orang musyrik, dan yang matlub, yang dipinta adalah para sesembahan-sesembahan selain Allah. Dhubabun a'jazul jami'. Lalat itu adalah sesuatu yang lemah, sesuatu yang sangat lemah dari makhluk-makhluk yang ada. Fahadha min a'zamil amthilati ala butlani syirki billahi azza wa jalla. Maka ayat ini adalah di antara amthilah, di antara permisalan yang sangat menunjukkan batilnya kesyirikan terhadap Allah azza wa jalla. Yumkinu an yaqulu nahnu ma naqulu inna ma'budatina takhluqu Allahi. Allahu huwal khaliqu wahdahu wa nahnu na'tarifu bidzalika. Mungkin di antara orang-orang musyrik mengatakan, ya, ketika dijelaskan tentang kebatilan kesyirikan, ketika disampaikan ayat-ayat tadi, mungkin mereka mengatakan seperti ini. Iya, kami paham bahwasanya sesembahan-sesembahan kami tidak mungkin menciptakan sesuatu. Allah lah yang menciptakan satu-satunya. Dan kami mengakui hal tersebut. Huwal khaliqur raziqul muhyiyu al-mumitul mudabbiru. Nahnu na'taqidu hadza.
Dialah Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengelola alam semesta. Dan kami meyakini hal tersebut, kata mereka. Lakin haula'i ubadun salihuna nuridu minhum an yashfa'u lana indallah. Namun mereka-mereka ini yang kami sembah, mereka adalah hamba-hamba yang soleh, dan kami menginginkan mereka bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Wa nattakhidhuhum wasaila, dan kami jadikan sesembahan-sembahan ini sebagai wasilah, sebagai perantara. Fanahnu na'buduhum min ajli ayyuqarribuna ila Allahi zulfa. Maka kami menyembah mereka supaya mereka mendekatkan kepada kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Wa illa nahnu na'lamu annahum ma yakhluquna wa la yarzuquna. Dan namun kami paham bahwasanya mereka tidak bisa menciptakan dan tidak bisa memberikan rezeki. Lakin li'annahum ubadun salihuna lahum manzilatun indallah. Nuridu minhum ayyuqarribuna wa yashfa'una lana ila Allah. Namun mereka ini orang-orang soleh yang mereka punya kedudukan di sisi Allah. Maka kami minta kepada mereka agar bisa mendekatkan diri kami dan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyatawassatu lana indallah. Dan kami menginginkan mereka menjadi wasitah, menjadi perantara antara kami dengan Allah. Wa yadhbahuna lahum wa yanzuruna lahum wa yatufuna bi kuburihim wa yaqifuna indana. Maka akhirnya mereka pun menyembelih untuk sesembahan-sesembahannya, bernazar, bertawaf di kuburannya, dan beriktikaf di kuburan mereka. Wa yusarrifuna lahum al-ibadati. Dan akhirnya mereka pun memalingkan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Wa hum ya'tarifuna annahum ma yakhluquna wa la yarzuquna wa la yudabbiruna min al-amri syai'a. Namun bersamaan dengan itu mereka juga mengakui bahwasanya sesembahan mereka tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa mengelola alam semesta sedikit pun. Wa innama yuriduna minhum al-wasitata indallahi azza wa jalla. Namun mereka hanya menginginkan sesembahan mereka menjadi wasitah, menjadi perantara antara mereka dengan Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla abtala hadza bil mathali. Maka Allah pun membatalkan, Allah menunjukkan kebatilan logika mereka ini dengan permisalan berikut ini dalam ayat. Allah katakan, daraba lakum mathalan min anfusikum. Allah telah membuat permisalan yang bahan permisalannya itu dari diri kalian sendiri. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Apakah kalian mau kalau kalian punya ma malakat aymanukum? Kalau kalian punya budak, apakah kalian mau kalau budak kalian punya min syuraka, punya pemilik yang lain? Fima razaqnakum, yang budak tersebut adalah budak yang kami berikan kepadamu, yang budaknya milikmu. Fa antum fihi sawa, ya, karena dia punya pemilik yang lain, satu budak dimiliki oleh orang banyak, maka engkau kedudukannya sama dengan mereka, sama dengan pemilik yang lain. Takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Engkau takut kepada pemilik-pemilik yang lain dari budak tersebut sebagaimana engkau takut kepada sesamamu. Ya, maka Allah yang membuat permisalan di sini, kalau kamu punya budak, punya seorang budak, maukah budak ini juga dimiliki oleh orang lain sehingga budak ini dimiliki oleh orang banyak? Apakah kamu rela? Dan orang banyak ini, orang-orang yang lain yang memiliki budak ini, ya, dia takut kepadamu. Engkau takut kepada mereka sebagaimana engkau takut kepada dirimu sendiri. Maka tentunya tidak mau. Kalau orang punya budak, tentunya pengennya budak itu full punya dia. Dia yang nguasai, dia yang nyuruh. Mau suruh ke sana, mau nyuruh itu, ya, mau melakukan apapun untuk budaknya, dia yang punya kuasa. Tentunya dia tidak ingin budak ini dikuasai oleh orang lain. Nah, maka Allah katakan, kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 28. Fa idza kuntum la tardawna ayusharikakum ahada abidikum fa kaifa tardawna lillahi
ayyusharikahu abdun min abidihi. Kalau kalian saja tidak ridha, tidak rela, kalau salah seorang budak yang kalian miliki itu dimiliki oleh orang lain juga, dimiliki bersama, maka bagaimana mungkin engkau malah ridha? Ya, ada yang bersekutu dengan Allah dari para hambanya. Ya, dalam masalah ibadah, ya ada kita beribadah kepada Allah, namun kita juga meyakini ada yang boleh diibadahi selain Allah. Ya, berarti kita membuat sekutu bagi Allah. Padahal sekutu ini takut kepada Allah juga. Fakaifa tasifuna Allah bima tunazzihuna minhu anfusakum. Maka bagaimana mungkin engkau justru memberlakukan kepada Allah sesuatu yang kalian tidak sukai untuk diri kalian sendiri. Ya, untuk diri kalian sendiri nggak rela kalau suatu budak, ya, kalau budak kalian dimiliki oleh orang lain. Namun kenapa kepada Allah kalian membuat sekutu-sekutu? Ya, kalian menjadikan diri kalian budak Allah, namun dimiliki oleh orang lain juga, dimiliki oleh yang lain, itu sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, maka sama saja ini memberlakukan sesuatu kepada Allah, padahal hal tersebut kita nggak rela untuk diberlakukan kepada diri kita. Wa kanu yaquluna fi talbiyatihim, dan orang-orang musyrik zaman dahulu mereka bertalbiyah, ya. Orang-orang musyrik zaman dahulu juga berhaji ke Mekah, ke Ka'bah. Mereka bertalbiyah, dan ini menunjukkan bahwasanya ibadah haji ini sudah ada sejak dahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ini merupakan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sejak zaman Nabi Ibrahim orang-orang berhaji ke Ka'bah. Orang-orang musyrik juga berhaji. Namun talbiyah mereka, labaika la syarika laka. Aku memenuhi panggilanmu wahai Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, illa syarikan huwa laka, kecuali sekutu yang itu milikmu, tamlikuhu wa ma malaka, yang engkau memiliki sekutu-sekutu tersebut, namun mereka tidak memiliki engkau. Ya, maka kalimat talbiyah ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan zaman dahulu, orang-orang musyrik, yang mereka mengakui bahwasanya mereka telah membuat sekutu bagi Allah, sengaja mereka. Dan mereka mengakui sekutu-sekutu yang mereka buat ini, sesembahan-sesembahan selain Allah ini makhluk Allah. Ya, makanya mereka katakan, illa syarikan huwalaka, kecuali sekutu-sekutu yang itu milikmu ya Allah. Engkau memiliki mereka, namun mereka tidak memiliki engkau. Ini talbiyahnya orang musyrik. Orang musyrik sudah memahami bahwasanya yang mereka sembah juga makhluk Allah. Ya, kalau begitu kenapa disembah? Ya, maka dalam surat Ar-Rum ayat 28 tadi Allah memberikan permisalan. Ya. Kalau kalian saja tidak ingin punya budak dimiliki oleh orang lain, ya maka kenapa kalian malah membuat sekutu-sekutu bagi Allah? Fadharaballahu lahum hadzal matsal, maka Allah pun memberikan permisalan dengan ayat tadi, surat Ar-Rum ayat 28. Ya, maka walaupun mereka beralasan, kami paham bahwasanya Allah yang menciptakan, bukan sesembahan kami. Namun kami ingin meminta syafaat, kami ingin menjadikan mereka sebagai wasilah, sebagai wasithah. Ya, maka dengan mereka menjadikan wasilah atau wasithah, mereka telah membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mempersembahkan ibadah kepada wasithah, kepada wasilah tersebut. Ya. Maka kalau mempersembahkan ibadah kepada mereka, jadilah mereka sekutu-sekutu selain Allah. Nah, kalau dalam masalah budak saja kalian tidak mau punya sekutu, ya kenapa kok dalam ibadah kalian malah membuat sekutu-sekutu bagi Allah? Ya. Kira-kira demikian ya. Logik yang Allah ingin ajak berpikir kita dalam surat Ar-Rum ayat 28. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah memberikan taufik, ya. Hanya dengan taufik dari Allah lah
kita mendapatkan taufik, dan semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad dan juga kepada keluarganya dan juga kepada sahabatnya seluruhnya. Demikian ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tentu karena nikmatnya selesailah, sempurnalah semua amalan-amalan yang saleh, di antaranya apa yang kita lakukan di sini dengan mengkaji kitab tafsir Kalimat Tauhid. Alhamdulillah telah kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.